Meninggalkan Yesus. Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mu'alaf yang katanya dia tidak meninggalkan Yesus, walaupun pada kenyataannya dia sudah keluar daripada kekristenan, dia sudah memeluk Islam, sudah masuk ke agama Islam, dan masih berani teman-teman sekalian mengutip ayat-ayat kitab suci, dan juga ya menggunakan ayat kitab suci Alkitab untuk membenarkan ya tentang bagaimana dia meninggalkan Yesus itu dan menganggapnya sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah teman-teman, yang menarik akan kita bahas nanti dari videonya ini, bahwa katanya rukun Islam itu ya harus beriman kepada kitab Taurat, Zabur, kitab para nabi, dan juga kitab Injil dan Al-Quran sebagai penyempurna dari semuanya. Jadi ini perlu kita menanggapi hal ini, karena narasi-narasi seperti ini teman-teman sekalian tentu saja menyesatkan umat Kristen yang awam, yang masih belum kuat dan belum paham tentang kekristenan. Oleh karenanya perlu kita untuk meluruskannya. Namun sebelumnya mari kita melihat dulu apa yang menjadi statementnya berikut ini. Meninggalkan Yesus. Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kitab malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Iya, utusan Allah ya. Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus, I love him. Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai seorang muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? Suruh mereka. Oke, teman-teman sekalian, ini sangat menarik ya untuk kita membenahi dan meluruskan itu. Karena bagi saya, kalau orang sudah tidak lagi mengakui ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus, maka dia sudah disebut sebagai antikristus. Ya, kenapa disebut sebagai antikristus? Ya, menolak Kristus, menolak keilahian daripada Yesus, dan menganggap Yesus itu hanya orang rasul dan sebatas rasul aja gitu ya. Padahal ini sangat keliru ya. Nah, orang-orang seperti ini teman-teman sekalian perlu untuk kita meluruskan. Jika tidak, dia akan menyesatkan banyak orang. Alkitab katakan begini teman-teman sekalian, di dalam Matius 10 ayat yang ke-32 sampai 33. Saya akan bacakan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi teman-teman sekalian, jika saudara menolak ketuhanan Yesus Kristus, Anda malu disebut sebagai Kristen karena mentuhankan Yesus Kristus, Anda tidak mengakuinya lagi sebagai Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Yesus juga tidak akan mengakui kamu di hadapan Allah Bapa di sorga. Jika kamu malu ya mengakui identitas kamu sebagai seorang pengikut Kristus, juga Tuhan Yesus akan malu untuk mengakui kamu di hadapan Bapa di sorga. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, tentu ketika tidak lagi mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu artinya orang tersebut sudah murtad, sudah meninggalkan kekristenan, sudah tidak beriman kepada Yesus. Walaupun narasinya, saya tidak meninggalin Yesus, ya, saya tetap beriman kepada Yesus. Inilah narasi yang selalu digunakan oleh ustadz-ustadz kandrung teman-teman sekalian.
yang menyerang iman Kristen, yang juga terus membahas kekristenan, ayat-ayat kitab suci Kristen. Nah, yang kita tanggapin adalah sebuah kitab suci atau ayat kitab suci yang dikutipnya di dalam Markus pasal 12 ayat 29 yang mengatakan bahwa hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ini adalah ucapan daripada Tuhan Yesus Kristus yang merujuk kepada Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 ya sampai ayat 5. Firman Tuhan katakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ayat ini teman-teman sekalian ditafsirkan oleh mereka dan termasuk mu'alaf tadi bahwa Yesus membenarkan atau Yesus mengatakan bahwa Allah itu Esa. Esa itu apa? Echad atau Echad itu apa? Satu. Tauhid ya, kalau orang Islam bilang tauhid. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebuah narasi-narasi yang tentu saja ya mengajak orang supaya tidak percaya kepada Allah lain, tetapi percaya kepada Allah yang sudah diperkenalkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Itu Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa ini kita kenal dia di dalam 3 pribadi dalam satu hakikat. Allah yang Esa itu memiliki firman. Allah yang Esa itu memiliki roh. Ya, ini anggap Allah yang Esa, ya, Allah satu gitu ya. Kemudian dia punya firman yang juga satu dengan Allah yang Esa itu. Kemudian Allah yang Esa itu punya roh yang disebut dengan Roh Kudus yang juga adalah satu yang ada pada diri Allah yang Esa itu. Teman-teman sekalian, 3 pribadi. Mengapa dia 3 pribadi? Tadi yang pertama Allah yang Esa, satu pribadi. Ya, yang kita kenal yaitu Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan ketika Allah yang kita kenal, pencipta langit dan bumi itu, memperkenalkan lagi dirinya melalui firman-Nya yang telah muncul mengambil rupa seorang manusia. Dilahirkan sama seperti manusia pada umumnya. Dia manusia 100% dan ilahi 100%. Dua natur dalam diri Yesus Kristus. Itu sang firman, sang logos itu teman-teman sekalian. Dalam Yohanes 1 ayat 1 menerangkan hal itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang Esa itu sendiri. Ya, jadi firman-Nya tidak bisa dipisahkan daripada Allah. Kemudian rohnya. Rohnya juga tidak bisa dipisahkan daripada Allah itu sendiri. Karena kita percaya bahwa Allah Kristen, Allah yang Esa, punya roh dan punya firman. Ya, namun firman-Nya itu berpribadi nujul. Mengambil rupa seorang manusia yaitu Yesus Kristus. Lalu roh itu juga berpribadi, itu Roh Kudus yang berdiam dalam diri orang-orang percaya. Jadi teman-teman sekalian, Allah yang Esa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu tidak berfokus kepada satu pribadi Allah. Tidak. Ya, Allah Maha Kuasa. Allah tidak bisa dibatasi. Allah bisa jadi berapa aja. Makanya konsep dalam iman Kristen itu tidak bisa digunakan matematika seperti yang digunakan oleh Islam. 1 Allah. Yesus 2. Iya kan? Allah juga. Kemudian roh. Allah juga. Orang Kristen sebutkan. Orang Islam bilang berarti 3. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Tidak demikian. Tapi bagaimana untuk menjelaskan iman Kristen? Allah Kristen itu adalah Allah yang infinity. Allah Bapa infinity. Ya, infinity tambah infinity tambah infinity. Ya. Jadi tidak terhitung, tidak bisa dibatasi. Tapi kita bisa mengenalnya melalui kitab suci yang diperkenalkan kepada kita. Dan akhirnya kita paham bahwa dia adalah Allah yang Esa, yang memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat. Yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi anak Allah yaitu firman Allah tadi yang sama dengan Allah. Kemudian pribadi Roh Kudus yang juga sama dengan Allah. Jadi mereka memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka satu adanya.
Dan mereka tidak punya kehendak yang berbeda-beda, tapi kehendak mereka tetap sama. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang juga disampaikannya tadi tentang Yesus disunat. Dia juga ketika masuk Islam disunat. Saya disunat. Kami orang Sumatera disunat. Bukan berarti kami masuk Islam. Ya. Sunat itu yang diajarkan dalam kekristenan bukan sunat lahiriah, tapi sunah hati. Gitu. Sunah hati. Bagaimana hati kita itu damai, hati kita itu penuh dengan kebaikan. Karena segala sesuatu yang merupakan ucapan dan perbuatan kita meluap daripada hati kita. Itu sebabnya Yesus berkata bahwasanya bukan apa yang keluar daripada mulut, yang masuk dalam mulut, ya, bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar daripada mulut itu yang menajiskan orang. Karena itu berasal daripada hati, caci makian, mengkafir-kafirkan, menghina orang lain, menjelekkan agama lain. Ya, itu yang menajiskan orang. Oke, jadi teman-teman sekalian, Yesus nggak makan babi dan dia juga tidak makan babi. Tapi kayaknya mu'alaf ini, dia tidak mau makan babi lagi, tapi dia rindu atau mungkin dia pengen makan onta yang juga diharamkan di dalam Imamat pasal 11. Ya, atau mungkin dia mau memakan atau meminum air perasan tai onta. Atau mungkin dia pengen minum kencing onta campur dengan susu. Seperti yang diminum oleh beberapa ustadz yang viral di media sosial. Nah, jadi teman-teman sekalian, berhati-hatilah kepada mereka yang seakan-akan itu menjelaskan firman Tuhan. Ya, padahal mereka serigala berbulu domba. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada kita, lihatlah aku mengutus engkau, ya, di tengah-tengah serigala. Jadi kita berada di tengah-tengah mereka, yang tentu saja, kapan saja, di mana saja mereka terekam kita. Oleh karenanya kita berhati-hati dengan mereka. Mereka berbulu domba, serigala berbulu domba, teman-teman sekalian. Ya, jadi belajarlah. Ya, pesan saya buat saudara-saudari Kristen, belajarlah Alkitab, baca, pahami, bertanya kepada para pendeta tentang iman dalam Kristen supaya Anda paham. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran seperti ini, ya, Anda tidak terbawa arus, akhirnya meninggalkan nantinya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan Anda di akhirat. Karena hanya Yesus Kristuslah yang menjamin kehidupan umat berdosa. Ya, kalau saya tanya kepada mualaf ini, apakah Nabi Anda menjamin Anda masuk surga? Tentu dia tidak akan bisa menjawab. Apakah Nabi Muhammad menjamin dirinya akan masuk surga? Juga tidak. Ya, pastinya tidak akan bisa menjawab itu. Bahkan keluarga-keluarga Nabi Anda pun belum tentu. Ya, tapi Yesus Kristus, dia mati. Tapi lihat, dia bangkit dan dia akan hidup untuk selama-lamanya. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Dia menyiapkan tempat di sorga, dan seketika udah selesai, dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Semua nabi, termasuk Nabi mu'alaf ini, ya, si Adam ini di ngaji cerdas, nabinya itu tidak berani katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani mengatakan demikian. Karena dia adalah Allah sejati. Allah yang telah nujul menjadi manusia, ya, melalui firman yang hidup itu. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup kekal. Teman-teman sekalian, kita akan belajar Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Siapa nama Tuhan yang kita serukan? Yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena hanya dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, dan ada keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Biarlah beberapa renungan firman Tuhan saya bisa sampaikan buat kita pada sore hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.